Kapan bre kira-kira bisa beli RAM DDR5 32GB di harga 1,5 jutaan lagi? Ya Allah, ini stres banget yang lihat harga RAM Indis Ekonomi gitu. Udah naik 400% coy. Ini pasti gara-gara video AI Coach Justin nyolong trofi UCL. Ya intinya dunia PC gaming tuh sedang tidak baik-baik aja. Mungkin tahun lalu modal 8 juta tuh udah bisa dapat PC gaming low end pakai RTX 3050, atau dana 15 juta itu bisa dapat laptop gaming proper yang pakai minimal RTX 4060 lah. Tapi Indis Ekonomi, PC gaming yang proper minimal banget ya di 15 juta. Sedangkan laptop gaming minimal di 20 juta. Itu tadi PC gaming juga belum dapat monitor dan kawan-kawan ya. Ya intinya udah tahun ini tuh rakit PC gaming, beli laptop gaming, rugi lah. Ya masih banyak lah ya alternatif buat main game sebenarnya. Misalkan beli konsol, handheld gaming, ataupun HP gitu. Tapi kayaknya di era dolar OTW 20.000, kayaknya udah mulai turun ya. Itu buzzernya tuh turun 100 perak aja seneng banget ya. Beli HP tuh udah yang paling aman aja dah. Modal 5 juta itu udah dapet yang lumayan proper. Kayak misalkan iQOO Z11 ini yang habis dapat rekor muri sebagai HP dengan baterai paling gede bre. Sebenarnya di industri smartphone itu udah ada yang baterainya tembus 20.000 mAh sih, tapi ya bentukannya kayak jumper aki mobil gitu. Gede banget kayak batu bata. Nah kalau di compare sama iQOO Z11 ya jauh lah. Ini tuh masih kayak HP normal pada umumnya, walaupun punya baterai tuh kapasitasnya segede 9.020 mAh pak. Gila gede banget ya. Ya powerbankku yang setebel ini aja cuma 5.000 mAh bre. Gokil emang ya teknologi baterai silikon karbon generasi keempat ini. Bisa bikin baterai jumbo jadi sekompak ini bre. Ketebalannya tuh masih di 8,2 mm dan bobotnya cuma di 213 gram. Masih 11-12 lah sama Realme GT7 yang baterainya cuma 7.000 mAh. Tapi memang harus kita akui, dimensi layarnya nggak bisa compact. Ukurannya tuh di 6,83 inci, tapi tenang aja, ada one hand mode ya yang bisa kalian akses pakai gestur simple kayak gini. Layarnya ini beresolusi 1,5K dengan panel AMOLED 144Hz. Dan surprisingly, bezelnya ini super tipis bre. Aku kira bezelnya bakal tebel segede dagu gitu ya. Screen to body rasionya tuh udah tembus 90% lebih dan udah simetris buat keempat sisinya. Ditambah desain punch hole pada kamera selfie ini bikin tampilan depan iQOO Z11 berasa ya lebih premium lah, bukan HP-HP mid-range gitu. Kualitas panel AMOLED-nya juga ternyata cakep ya, dengan coverage gambut sRGB mencapai 98% dengan rata-rata akurasi di 0,92 delta E. Buat yang belum tahu cara baca delta E, semakin kecil angkanya itu semakin akurat bre. Dan soal brightness, klaimnya sih punya peak brightness up to 2000 nits. Berdasarkan pengujian kami di indoor itu bisa dapat 600 nits, udah aman banget karena memang ini di indoor ya, bukan di outdoor. Buat penggunaan di bawah terik matahari ya kagak perlu nyipit-nyipitin mata lah ya kan. BTW minimum brightness-nya itu udah super redup khasnya panel AMOLED. Oke, sekarang kita lanjut lagi ngebahas build quality. Nggak expect banyak ya, nggak ada ekspektasi lebih lah ya. Di kelas ini menurutku wajar aja kalau misalkan material iQOO Z11 masih dominan plastik polikarbonat baik di frame ataupun back covernya gitu. Ya setidaknya buat iQOO Z11 ini udah lolos pengujian military grade kayak misalkan tes kena hujan, tes jatuh, sampai tes di suhu tinggi. BTW bre, IP ratingnya udah IP69 yang berarti bisa diajak nyelam sampai 1,5 meter selama 30 menit. Tapi perlu diperhatikan, ya diajak nyelamnya di air tawar gitu ya, jangan di laut. Ini sih masih bingung juga ya. Kolam renang air tawar nggak sih? Air kaporit, beda ya. Oke, sekarang kita ngebahas main course-nya HP ini, apalagi kalau bukan soal baterai. 9.020 mAh. Seumur-umur baru pertama kali kita nge-review HP segede kapasitas powerbank 10.000 mAh gitu ya. Masih nggak nyangka bre, asli ya. Kenapa iQOO kepikiran buat bikin HP dengan baterai segede ini? Aku penasaran pas proses meetingnya tuh kayak gimana gitu ya. Kayak sih begini ya, si A ngasih saran pakai chipset kenceng, kata bosnya chipset lagi mahal. Nah si B itu ngasih saran pakai kamera level flagship, bosnya jawab, entar Vivo kagak laku. Terus si C ngasih saran, kasih desain dan build quality yang premium bos gitu. Kata bosnya, ntar juga lu pakai casing juga bro gitu. Ya udah, terakhir si D ngasih saran mentokin kapasitas baterainya, sementok-mentoknya tapi masih kayak HP normal bos gitu. Mata bosnya langsung set gitu ya, terbinar-binar gitu. Sambil berucap, ini yang papa cari. Papa mau 3. Ini maksudnya apa sih? Papa mau 3. Nggak taunya selama ini si bosnya tuh ada trauma karena HP flagshipnya super boros. Akhirnya terciptalah iQOO Z11
dengan baterai 9020 mAh yang bisa jadi opsi sebagai secondary phone buat kebutuhan tethering hotspot. Nggak gitu dong. Kalau ada yang bilang cocok ini buat ojol, ya nggak juga bre, ini too much lah buat ojol. Baterainya memang gede, tapi layarnya ini AMOLED yang takutnya gampang burn in kalau kejemur sinar matahari berjam-jam. Terus di kamera utamanya ini udah OIS, takutnya rusak kalau sering keguncang di jalanan. Emang paling cocok sebenarnya iQOO Z11 ini ya buat warga Sumatera yang sering mati listrik karena kesambar geledek. Karena kena angin kencang. Oh God, they try to drown me in that hole. I cannot see. Ya sebenarnya menurutku iQOO Z11 ini cocok sebagai pendamping HP flagshipmu yang boros baterai itu. Kalau kalian ada opsi lain, iQOO Z11 ini cocoknya buat siapa? Ya komen aja di bawah. Yang pasti sih ya buat ngetes baterai live HP ini bener-bener nguras waktu dan tenaga bre. Di PC Mark Baterai Test aja hampir tembus 30 jam. Terus buat main game PUBG Mobile 30 menit pakai settingan HDR itu juga berkurang 4% doang. Atau kalau main full sampai baterai 0% itu bisa tahan 12,5 jam. Udah kayak kerja lembur itu pak. Terus buat record video 4K 30 fps selama 10 menit itu cuma turun 2% aja. Yang berarti bisa buat ngerekam video 4K 30 fps selama 8,5 jam. Adakah yang bisa lebih awet dari HP ini? Ya kasih tahu kita di kolom komentar. Nah buat urusan chargingnya, walaupun support 90 watt flash charge, tapi harap maklum kalau charging time-nya tuh tembus 70-80 menit. Karena memang harus diingat ya, ember yang harus diisi tuh udah makin gede lagi bre. Otomatis waktu pengisiannya juga makin panjang. Tapi wajar lah, 70 menit buat 9.000 baterai mAh. Sebelum kita ngebahas spesifikasi dan juga performanya, kita bahas dulu kameranya kali ya. Ya, memang cuma bermodal satu lensa aja, walaupun kayak kelihatan ada dua gitu ya. Ini HP mid-range kan? Ini tahun 2026 kan? Ya iya sih ya, lagi serba efisiensi. Ada efisiensi perjalanan dinas lah, efisiensi seremonial ulang tahun lah, efisiensi guru honorer lah. Ini kritik pemerintah semua ini. Sampai efisiensi BPJS kesehatan itu. tapi siapa sangka bre, ternyata sektor kamera di smartphone mid-range juga kena efisiensi. Waduh. Main kamera di iQOO Z11 ini pakai sensor Sony IMX882, resolusinya 50 megapiksel yang udah dilengkapi OIS. Sedangkan lensa selfie-nya itu resolusinya 32 megapiksel yang belum ada autofocus. Hasil potretnya buat foto landscape tentu ya agak struggle karena nggak punya ultrawide. Bikin viewing angle-nya tuh terbatas ya segini aja bre. Buat karakter warnanya menurutku pribadi lebih ke arah cool dan kurang begitu vibrant. Tapi buat dynamic range-nya ya masih terjaga lah. Lanjut ke foto pohon palem berikut, hijau pada daun itu terlihat cukup netral, warna merah pada buahnya terlihat kontras dan berhasil jadi highlight utama pada foto ini bre. Pindah ke hasil zoom dua kalinya, detail buah merahnya masih terjaga, warnanya pun masih konsisten. Gak ada ubahan yang radikal dari foto sebelumnya. Tapi buat HDR-nya agak bocor nih bre. Buat foto bunga ala-ala makro begini juga masih cukup rapih untuk bokehnya ya. Intinya zoom dua kali di HP ini bukan gimmick lah. Beneran ya bagus lah. Pindah ke bagian indoor dengan cahaya lampu yang cukup, warna pink dan mint green-nya tuh lumayan pop up tapi nggak berlebihan. Cahaya lampu LED kuning dan ungunya nggak sampai luber alias bleeding. Tapi memang buat detail di lantai itu kerasa kurang hidup bre. Pindah ke foto rak berisi mie instan ini bre. Overall noise-nya tuh cukup minim walau kemasan mie-nya tuh sangat colorful, tapi dynamic range lampu neon di tulisan K3 Mark-nya ya udah lumayan struggle ya. Pindah ke skema yang lebih menantang yaitu low light. Dengan shutter speed yang super lambat, iQOO Z11 ini berhasil nangkap detail apartemen dengan cukup baik dan minim noise. Lampu di tiap unitnya juga nggak overexposure ya. Dan geser ke foto kedua, refleksi perlampuan di danau terlihat super dramatis. Tapi entah kenapa lampu-lampu di K3 Mark-nya bleeding cukup parah dan noise-nya cukup bertebaran ya, terutama di area pepohonan. Masih lanjut ini ya kameranya ya. Pindah ke kamera selfie. Dengan focal length 23 mm yang berarti cukup wide, buat selfie berdua atau bertiga harusnya masih muat ya bre. Buat detail mukanya tetap jelas tanpa efek beauty dan buat skin tone-nya nggak pucat gitu loh. Lumayan oke lah buat hasil selfie HP 5 jutaan. Kamera depan dari iQOO Z11 atau iQOO Z11. Dipegang hanya menggunakan tangan saja dengan kondisi cahaya yang sangat baik. Setelah ini kita akan tes bagaimana hasilnya kalau kita membelakangi cahaya atau backlight seperti ini. Kalian bisa lihat dynamic range-nya bagaimana. Kalau di sini saya lihat langitnya udah warna putih banget ya, jadi nggak terlalu kelihatan. Kemudian kalau di kondisi cahaya yang bagus seperti ini, ada di depan matahari, jadi tidak backlight. Untuk stabilisasinya bisa kita lihat sendiri. Ini saya sambil jalan. By default, iQOO Z11 ada OIS-nya atau enggak, saya lupa sih. Jadi tolong editor dilihat ada OS-nya atau enggak. Thank you. Ini dia hasil video dari iQOO Z11 atau iQOO Z11.
Kita tes autofocusnya dulu ya, seperti ini, lihat. Off focus, autofocus. Ya, itu dia autofokusnya. Fun fact-nya kita bisa pindah-pindah lensa. Dari lensa 1 kali main kamera, ini lensa zoom 2 kalinya. Jadi waktu kita ngerekam, kita bisa pindah-pindah lensa seperti ini. Untuk stabilisasinya bisa dilihat bagaimana. Ini saya sambil sedikit berlari. Resolusinya 4K 30 fps, iQOO Z11 hasil video. Seperti ini. Dan sekarang kita mulai ngebahas tuntas spesifikasi dan juga performanya. Ini HP iQOO Z11 pakai chipset Snapdragon 7S Gen 4 yang skor Antutunya udah tembus 1 juta poin. RAM-nya pakai LPDDR4X dengan dua opsi kapasitas, ada yang 8GB, ada yang 12GB. Storage-nya udah naik kelas pakai UFS 3.1 dengan dua opsi juga. Ada yang 128GB dan 256GB. Buat cooling sistemnya ukurannya tuh 7000 mm persegi vapor chamber. Hasilnya buat main game-game populer kayak misalkan Mobile Legend di settingan rata kanan, in-game-nya tuh lancar jaya di 120 fps dengan suhu yang adem ayem di bawah 40 derajat. Buat baterainya itu main 30 menit berkurang 5% aja. Game kedua ada PUBG Mobile. Kita tesnya di HDR 60 fps karena memang masih belum kebuka 90 fps. Hasilnya tentu ya easy ya kalau cuma buat ngejar 60 fps. Main 30 menit baterainya berkurang 4% aja dengan suhu masih di bawah 40 derajat Celcius. Game ketiga ada Delta Force yang kita tes di preset HD 60 fps. Lagi-lagi tanpa kendala kayak game PUBG Mobile tadi. Konsumsi baterainya juga mirip-mirip ya, 4% buat 30 menit permainan. Suhunya malah sangat adem ya, di Delta Force cuma 36 derajat Celcius aja. Ini optimasi gamenya bagus banget sih. Next, ada Genshin Impact yang kita tes di preset medium to high. Hasilnya masih cukup oke, rata-rata di 55 fps, tapi memang minimumnya sempat drop di bawah 40 fps. Buat baterainya berkurang 5% buat 30 menit permainan, dan suhunya ternyata sangat adem di kisaran 38 derajat Celcius aja. Game kelima ada game HOK. Di awal-awal memang stabil di 120 fps, tapi entah kenapa di sekitar menit ke-12 fps-nya tuh drop ke 90 fps, padahal secara suhu masih aman banget di kisaran 37 derajat Celcius. Udah diulang 2 kali pun tetap terjadi hal yang sama. Mungkin karena pakai mode balance kali ya. Buat konsumsi baterainya masih mirip-mirip aja sama kayak game lain, 30 menit game permainan berkurang 5%. Terakhir ada game yang sangat berat yaitu Wuthering Wave yang kita tes di game mode performance buat ngelihat potensi maksimal dari iQOO Z11 ini. Kalau cuma jalan-jalan keliling map, itu masih bisa mepetin 60 fps. Tapi kalau udah fight scene, drop fps-nya lumayan ganggu, bisa turun sampai 20-an fps. Suhunya juga udah mulai nembus 42 derajat Celcius dan baterainya tentu jadi yang paling boros di game lain. Main 30 menit, baterainya tuh berkurang 7%, bre. Dan terakhir kita mulai ngebahas fitur-fitur yang mungkin kelewat, bre, mulai dari operating systemnya. Ini pakai Origin OS 6 berbasis Android 16 yang katanya tuh dijanjikan 3 kali Android update dan 5 tahun security update. Ada aplikasi Office Kit yang mirip sama kayak iTunes di Apple gitu ya. Bisa dipakai buat file management sampai screen mirroring. Office Kit ini selain kompatibel sama Windows, juga support Mac dan juga iPad. Sekarang ekosistem cross-platform ini udah jadi hal biasa, bre, di Android ya. Lebih inklusif ketimbang zaman dulu. Terakhir ngomongin soal speakernya. Kalau kata netizen sih ya cempreng ya. Tapi menurut Mas Bayu Banyuwangi, selaku audio engineer-nya di Kudetek, ya ini lumayan oke loh. Cuma kurang low frekuensinya aja. Untungnya kita tetap dikasih keleluasaan buat setting equalizer di menu setting. Ada equalizernya ternyata. Kagak perlu pakai third party aplikasi. Dan sekarang kita masuk ke kesimpulan. iQOO Z11 memang hadir dengan beragam improvement dari generasi sebelumnya. Mulai dari baterai yang makin ekstrim di 9020 mAh, storage-nya makin kenceng di UFS 3.1, chipsetnya yang makin baru dengan Snapdragon 7S Gen 4, durabilitasnya yang makin mantap karena udah IP69 dan punya OS yang makin nikmat dengan Origin 6 ya, Origin OS 6, sorry. Tapi gimana kalau misalkan iQOO Z11 ini di-compare sama HP lain di harga yang sama? Tentu pukulan paling telaknya ya di bagian modul kameranya karena cuma ngandelin single lens 50 megapiksel. Selebihnya iQOO Z11 ini menurutku HP yang solid lah ya di kelasnya. Tapi gimana menurut kalian? Coba dah kita diskusi di kolom komentar. Nyinyir aja kagak pape. Nyinyir nggak apa-apa ya, negara demokrasi bung gitu ya bung ya. BTW kalau budget kalian mentok di 3 jutaan aja, coba kalian bisa lirik iQOO Z11X, bre. Baterainya juga gede lah di 7200 mAh dan layarnya juga udah AMOLED 120Hz. Apa perlu kita review lengkap juga sih iQOO Z11X ini? Coba kalian komen aja di kolom komentar, bre. Hype video ini, jangan di like juga boleh, di subscribe juga boleh. Hype aja supaya video kita muncul di beranda teman-teman ya, karena algoritmanya YouTube ganti-ganti mulu. Kalau mau like ya like video ini kalau kalian suka, di
di selek kalau Alfian jelek banget. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena bukan warna merah lagi bre. Alfian selaku host di channel Muncul Kamu. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.